Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter Bapak Ibu dan teman-teman semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel Biobos Pupuk Hayati. Berbicara soal aplikasi pupuk Biobos ini, banyak sekali teman-teman yang menanyakan bagaimana cara mengaplikasikannya. Bagusnya di lubang atau tidak ya, ditugal atau tidak. Jadi Biobos ini adalah pupuk ya, pupuk hayati yang memang digunakan untuk semua tanaman ya, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan ya. Kalau untuk tanaman semusim seperti padi, seperti cabai, tomat, jagung dan segala macamnya sudah terbiasa dengan disiram ya, atau dikocor atau apapun lah namanya. Namun untuk tanaman yang tahunan seperti karet ya, yang sebagai contoh yang ada di belakang saya ini, ada karet, ada kelapa sawit, ada durian dan segala macamnya. Ada sekali atau banyak sekali yang bertanya, bagusnya diapain ini cara aplikasinya, di lubang atau langsung disiramkan saja. Jadi untuk pupuk Biobos ya yang ada di belakang saya ini, untuk tanaman tahunan itu ada yang disiramkan saja, ada juga yang di lubang ya. Jadi dua pilihan itu bagusnya bagaimana? Jadi menurut para pakar ya, para pakar Biobos ya, artinya para aplikator Biobos yang sering melakukan di lapangan ini, prakteknya adalah ketika tanaman atau ketika lahan itu datar ya, datar kemudian bersih, tidak tidak semak lah, tidak belukar, bisa disiramkan saja ya, bisa disiramkan saja di 4 titik gitu, 4 titik disiramkan saja, nggak jadi masalah. Namun untuk yang lahan atau areal yang miring ya, curam barangkali juga, disarankan di lubang, di lubang di 4 titik ya, di 4 titik tersebut. Jadi 1 2 3 4 misalkan di lubang, supaya ketika nanti diaplikasikan, kemudian ketika nanti disiramkan ya ke tanah, itu tidak mengalir ke bawah. Nah itu. Jadi kalau lahannya miring ya, jadi sekali lagi, kalau lahannya datar nggak di lubang nggak apa-apa, siramkan saja di 4 titik sesuai dengan dosis ya. Dosisnya berapa nanti akan saya sampaikan. Tapi kalau lahannya miring, itu saran saya di lubang ya, di lubang supaya tidak mengalir, supaya tidak tidak langsung bablas gitu saja. Nah ini teman-teman ya. Kemudian untuk dosisnya bagaimana? Untuk dosisnya, jadi untuk tanaman tahunan ini kalau kami mengaplikasikannya adalah 1 botol ini ya, 1 botol ini 1 liter ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini 1 liter. 1 liter ini kita campur dengan 49 liter air, atau gampangnya itu 50 liter ya. Jadi 1 botol ini dicampur dengan air 50 liter. Nah nanti pada saat aplikasi ini, setiap pokok batang ini itu nanti dikasih 1 liter ya. Jadi 1 liter setelah dicampur, artinya 1 liter Biobos ini untuk aplikasi 50 batang pokok ya, 50 pokok ya, 50 pokok atau 50 batang karet ini. Sawit juga sama, 50 batang. Dan yang paling penting adalah
1 liter tadi yang diberikan kepada satu batang pokok ini ya, satu pokok batang ini, itu pada saat aplikasi keempat lubang tadi, setiap lubangnya itu kita beri 250 ml ya. Artinya kalau 1 2 3 4 itu berarti kan 1 liter. Nah, 250 ml itu kalau saya biasanya memakai gelas air mineral itu ya, air mineral yang gelas. Nah, itu kan gelasnya itu 250 ml. Nah, itu saat kita pakai keempat lubangnya. Jadi kalau misalkan untuk karet ya, kalau misalkan untuk karet ini, misalkan lahannya itu ada 400 batang ya, tinggal ngalikan saja ya. Jadi kalau 50-nya 1 liternya itu untuk 50 batang, berarti kalau untuk 400 berarti 8 liter. Kemudian ada yang sering bilang ya, ketika kita di lapangan menyampaikan sosialisasi kepada teman-teman para petani, ini mereka bilang pupuk cair ini ribet banget. Karena apa? Harus bawa air, harus cari air, padahal air dari lokasi dari ke rumah juga jauh, atau dari sumber air itu juga jauh. Jadi ribet banget. Jadi saya membandingkannya seperti ini, atau jalan terangnya itu seperti ini. Ini 6 botol ini bisa mengikat ketika diaplikasikan ke 1 hektar tanah ya. Ini bisa mengikat atau bisa menciptakan, karena dia bisa mengikat NPK ya. Jadi bisa menciptakan urea itu 4 sak, kemudian KCL-nya 2 sak, dan TSP-nya juga 2 sak. Ini menurut penelitian ya, bukan mengada-ada ya, tapi ini menurut penelitian. Artinya seperti ini, kalau kita membawa pupuk kimia, taruhlah ya, pupuk kimia sebanyak berapa tadi? 8 sak. Artinya kita kan harus menggunakan kendaraan ini. Harus pakai kendaraan roda 4. Kalau seandainya kita pakai kendaraan roda 2 pun juga harus berkali-kali ya. Anggaplah kalau satu kali jalan itu misalkan 2 sak, artinya harus 4 kali jalan. Kalau misalkan membawa kendaraan yang double garden itu, anggaplah kalau pupuk kimia itu 8 sak kita bawa sekali kan itu. Artinya apa? Artinya tidak serta-merta pupuk kimia pun juga harus sampai ke lahan, tidak. Artinya juga perlu biaya transport untuk membawa pupuk itu ke dalam atau ke area. Nah, tapi kalau ini juga memang membutuhkan air. Tapi kalau misalkan airnya deket, ya nggak apa-apa lah, oke lah. Tapi kalau airnya itu juga jauh, anggaplah pupuknya sendiri ini bisa dicangking ya. Dicangking itu apa? Bisa langsung dibawa lah pakai kotak kayak gitu, bawa motor ke tempat areal. Tapi kalau untuk yang airnya tadi, anggaplah juga sama-sama menggunakan kendaraan, kan akhirnya juga sama saja kan. Artinya sebenarnya juga sama-sama ribet. Kenapa ini terlihat kayak ribet? Karena posisinya atau karena kondisinya ini baru. Nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan pupuk ini, nanti juga akan biasa ya, nggak ribet amat. Jadi gampangnya gini lah, bawa pupuk kimia 8 sak itu ke areal juga butuh kendaraan. Nah kan gitu kan, tidak bisa langsung berangkat sana langsung datang sana, tidak. Nah ini juga sama, kalau seandainya di areal itu sumber airnya jauh, kita bawa dari rumah, anggap saja lah kita bawa air dari rumah, sama saja ya teman-teman ya, sama saja. Namun hasilnya berbeda. Karena apa? Karena di video-video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya pupuk BioBOS ini
semakin sering diaplikasikan, tanah semakin subur ya, beda dengan pupuk-pupuk yang lain. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi tidak ribet ya, tidak ribet kalau kita membandingkannya itu benar ya, benar. Jadi gitu ya teman-teman ya, cara mengaplikasikannya, kemudian cara memahami bahwasanya ini terlihat ribet, ternyata juga nggak terlihat ribet ya, meskipun bawa air. Dan bahkan kalau pakai air nih keuntungannya gini teman-teman, kalau air ini kan langsung diserap oleh tanah, jadi tidak banyak penguapan. Oh ya, yang paling penting ketika teman-teman memupuk pakai Biobos ini diupayakan pagi betul atau sore betul. Nah, pagi atau sore, jadi supaya tidak bertemu dengan siang atau tidak dipupukkan pada saat terik matahari. Untuk apa? Untuk menghindari yang namanya penguapan. Nah, itu. Buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pupuk Biobos ini, teman-teman bisa masuk ke beberapa link yang kami berikan di informasi dalam deskripsi video ini, supaya teman-teman bisa tahu lebih lanjut tentang pupuk Biobos. Kemudian kami juga menyediakan komunitas untuk diskusi terkait dengan pupuk Biobos ini. Ada grup WA ya, nanti bisa masuk melalui link yang sudah kami sediakan. Kemudian buat teman-teman yang misalkan sudah mengetahui lebih banyak tentang pupuk Biobos ini dan ingin mencoba, silakan teman-teman bisa memesan melalui kontak center ya yang ada di video ini ya. Kami menyediakan admin di sana, nanti teman-teman bisa langsung tanya kepada nomor admin yang sudah kami sediakan. Saya rasa demikian saja informasi yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share supaya teman-teman yang lain bisa juga mendapatkan manfaat dari informasi di video ini. Demikian saja, salam planter, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.